Amin. 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 Berkat ya, sekarang masuk berkat ya. Lo nonton drakor, nonton Netflix lo bisa melek. Capek juga TikTok kan gua. Kasih slow. Gue tuh kangen sama masa-masa ketika gue bisa bersekutu bareng-bareng di gereja. Gue menikmati khotbah, gue bisa menikmati pujian. Lo gak usah ngurusin hidup gue, ya. Urus aja hidup lu sendiri. Tata cara ibadah lu, gue ngurusin hidup gue, tata cara ibadah gue. Oke? Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku teguh, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela. Jadikanlah hambamu berguna di ladangmu. Boris, ibadah udah mau mulai nih. Ya. Boris, lo denger nggak? Benar. Panggil Tuhan lo. Lagi. Itu kita udah mau ibadah. Terus ini apaan nih? Kok belum mandi? Ya iyalah. Ini udah mau mulai. Si ngantuk Bonggi. Terserah lo deh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Presbiter yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah dari rumah masing-masing bersama keluarga melalui kanal YouTube PPIB Pasar Minggu pada hari menaikkan Yesus Kristus ke sorga. Kiranya ibadah hari ini menjadi pertemuan
Amin. Amin, amin. Amin. Berkat ya, sekarang masuk berkat ya. Udah selesai, Bor. Hah? Udah selesai. Oh, udah selesai. Bor, kita ibadah, Bor, hari Minggu nih. Menghadap Tuhan, masa lo kayak begini sih? Ayolah, teman-teman udah sediain loh. Kita, media kayak gini untuk beribadah. Hadap Tuhan loh, Bor. Tapi gue ngantuk banget. Kan tadi udah ibadah gue. Tapi lo Sama lihat lu deh, tadi. lo belum mandi. Hah. Coba pakai celana pendek, kaos, muka kumal gitu, muka bangun tidur. Masa sikap lo kayak gini sih, Bor? Tapi kan hati gue siap untuk beribadah. Ayo. Nggak mungkin, karena sikap lo nggak menunjukkan itu sih. Lo lihat nggak? Waktu itu, khotbahnya Pak Paul, pasti nggak kan? Lo nggak ikutan juga kan, ibadah kan? Tidur. Soal persembahan kita, Bor. Allah kita itu kudus loh. Allah kita itu besar gitu. Masa lo ngadep Allah kita ibadah kayak begini? Sikapnya kira-kira enak nggak dilihat sama Tuhan? Enggak kan? Sih. Iya. Coba deh kalau misalnya lo di kantor, lo kayak gini ngadep bos lo. Wah, rapi gue pasti pakai jas kalau perlu. Ya itu lo sama manusia aja lo bisa semaksimal itu. Iya. Masa lo sama Tuhan Allah kita yang hidup nih, yang kudus gini. Masa lo kayak begitu sih, Bor, sikapnya? Lo harusnya kan bisa membawa yang terbaik lah dari lo. Gua ngantuk banget, Gi. Kemarin nonton drama Korea. Seru, Gi. Seru banget. Lo kayak drakor gitu, lo bisa menyediakan waktu lo. Iya. Tapi untuk Tuhan, lo kayak cuma di waktu-waktu ntar aja, waktu-waktu sisaan lo, luang lo. Netflix. Lo parah sih, harusnya lo menyediakan waktu buat Tuhan dong. Bukan sisaan-sisaan waktu lo kayak gini, terus sikap lo kayak gini juga. Lo nonton drakor, nonton Netflix, lo bisa melek. Capek juga TikTok kan gua. Kasih slow. Kasih slow. Gue serius, please lah. Oh, serius banget sih, Gi. Masa lo sadar dong, sikap lo ini kan gak enak lah. Lu gak tahu sih, Gi. Gue sebenarnya tuh males banget kalau ibadah online tuh. Gue tuh kangen sama masa-masa ketika gue bisa bersekutu bareng-bareng di gereja. Gue menikmati khotbah, gue bisa menikmati pujian, AC dingin, gue bisa update status, ya kan? Update status talenta, happy Sunday, salib. Gue pokoknya kangen suasana itu, Gi. Beda banget sama sekarang, makanya gue nggak, ibadah online, ya gimana ya? Duh, ini sih kayak ngingetin gue sih. Ibadah soal yang di Yeskiel tuh. Oh ya, lo gak ngikutin juga ya. Soal yang bahasa Israel dibuang ke Babel. Itu dulu mereka tuh bahkan bukan kayak gedung gereja ya, mesbah mereka juga dihancurin. Perkakas mereka diambil, dihancurin, memang besar dibunuh juga gitu. Itu juga sebelumnya tuh, pas sebelum dibuang pun, mereka tuh beribadah dengan segala kenyamanan mereka, dengan segala fasilitas yang mereka miliki. Tapi ternyata kayaknya Tuhan akhirnya membiarkan itu tuh dihancurkan karena sikap mereka juga sih. Dan gue tuh kayaknya juga melihat, jangan-jangan Riz, lu sama ya? Jangan-jangan sikap lo yang dulu beribadah sama Tuhan ini mirip sama bangsa Israel, bahwa lo dulu itu benar-benar sebenarnya ibadah lo itu nggak fokus sama Tuhan, lo tuh cuma fokus sama diri lo sendiri gitu, apa yang membuat lo nyaman sendiri, konten-konten lo lah, semua itu fokus sama lo, bukan sama Tuhan. Dan Tuhan tuh nggak suka ngeliat itu. Sekarang itu semua diambil, justru harusnya mengingatkan lo untuk bisa memperbaiki kualitas, tapi nyatanya lo malah juga makin
nggak jelas ibadah lo. Apa iya? Gue selalu menyiapkan waktu kok buat Tuhan. Ya, sedikit sih. Tapi kan yang penting hati gue siap. Gue mau kok beribadah. Kayak tadi lu panggil, gue mau untuk beribadah. Lo sadar nggak sih, lo dari tadi mengatakan siap-siap, tapi lo sebenarnya tuh mengeluh terus. Mengeluh lo nggak seenak dulu, nggak senyaman dulu, lo lakukan ibadah. Lo kan baru bilang ke gue tadi, ya kalau emang lo rasa lo punya sikap yang benar, hati yang benar, ya harusnya kelihatan lah outcome-nya, dan nyatanya kan enggak. Lo baru aja komplain kok sama gue. Gue nggak suka sama ibadahnya, khotbahnya, gitu-gitu aja. Nah, Ya gue cari yang lain lah. ini dia, berarti kan dari dulu sampai sekarang pun lo tuh sebenarnya nggak fokus sama Tuhan. Lo tuh fokus sama apa yang membuat lo nyaman aja. Even sekarang aja lo fokus bukan sama Tuhan tapi sama siapa yang khotbah. Lo ngapain? Lo harusnya tetap fokus sama Tuhan. Siapapun yang bawa firman lo tetap fokus sama Tuhan harusnya. Bukan apa yang membuat lo nyaman doang kan? Bener nggak gue? Kayak lo perlu perbaikin deh sikap itunya. Tujuan lagi lo tuh ibadah tuh apa? Kayak lo mesti mikirin itu sih. Udah Denggi, ya. Lu nggak usah ngurusin hidup gua. Ya, urus aja hidup lu sendiri. Tata cara ibadah lu. Gua ngurusin hidup gua, tata cara ibadah gua. Oke? Senyamannya gua. Udah. Gue cuma mau share aja kok, Bor. Gue juga kehilangan pekerjaan sih. Gue juga banyak kok hal yang gue stresin dan gue pikirin gitu pada saat itu. Ya nggak mau munah juga sih. Maksudnya bisa lah gue kesel sama Tuhan atau segala macam bisa. Tapi gue memutuskan untuk untuk bertanya sama Tuhan malah gitu. Instead of cuma kesel doang, gue bertanya sih sama Tuhan gitu. Apa ya maksud Tuhan gitu dengan kondisi kayak gini. Terus dengan gue kehilangan pekerjaan gue. Tuhan tuh mau ngomong apa gitu sama gue. Itu gue tanya loh sama Tuhan gitu. Maksud Tuhan tuh apa sih? Mau Tuhan tuh apa gitu. Dan gue juga nganggep kayaknya semenjak gue kehilangan pekerjaan gue, waktu gue makin banyak. Ya, gue menganggap kayaknya ini kesempatan yang baik buat gue untuk memperbaiki hubungan gue sama Tuhan sih. Udah. Udah capek denger khotbah. Lu khotbah lagi. Gue bukan mau khotbah, Bor. Gue tuh cuma mau berbagi aja. Karena menurut gue sih penting. Ini memberikan dampak positif buat gue. Ya gue mau berbagi sama lo. Iya, Nggi. Gue juga gak anti kok. Gue masih nonton drakor. Gue masih nonton Netflix gitu. Tapi gue juga memperbaiki hubungan dengan Tuhan nih. Kayaknya ini kesempatannya dulu. Lo tau sendiri, gue kerja hampir 7 hari dalam seminggu gue kerja. Waktu gue banyak, deadline gue banyak. Ini kayak kesempatan juga gak sih sebenarnya untuk kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan? Sekalian tanya juga maunya Tuhan tuh apa. Jadi kita juga bisa lebih tenang. Dan itu gue bener-bener rasain sih. Makanya gue mau berbagi sama lo. Kenapa lo gak coba hal itu gitu yang gue lakukan gitu. Dan gue sekarang ikut ibadah bener-bener yang kasih waktu buat Tuhan. Karena gue juga ngapa-ngapain kan ya gue kasih waktu yang terbaik lah. Gue bener-bener persiapin diri gue. Ya kan? Persiapin waktu gue. Besok mau ibadah gue dandan rapi. Lagi juga kalau dipikir-pikir juga ada apa? Di rumah kan? Lebih gampang malah. Kebanding dulu harus repot-repot pergi naik kendaraan. Ini sebenarnya juga malah lebih gampang bisa pakai online. Gue bersyukur banget sih gitu. Banyak hal juga menurut gue mendatangkan kemudahan gitu. Dan gue mensyukuri hal itu gitu dengan menyikapi dengan hal demikian gitu. Udah. Sekarang gini aja.
lu urus cara lu ibadah ya dengan Tuhan. Gue juga urus cara ibadah gue dengan Tuhan. Udahlah, senyamannya gue aja. Suka-suka gue aja, Nggi. Toh juga Tuhan yang menilai, Tuhan yang mengakui Iya. ibadah gue. Sekali lagi, gue nggak mau ngejudge lo apapun, gue nggak menilai lo apapun, gue cuma mau berbagi aja. Tapi semua keputusan Berbagi. ada di tangan lo lah. Selalu. Lo pikirin baik-baik aja, Bor. Lo kayaknya semenjak COVID juga makin banyak marah-marah, komplain. Terserah gue dong. Gue di rumah aja, nggak keluyuran kayak orang-orang. Ya udah, lo pikirin aja deh. Iya, gue pikirin. Lu mana, Gi? Gi? Ya elah, gitu aja baper. Gimana, teman-teman? Apakah ibadah gua sudah baik menurut teman-teman, atau ibadahnya, sikap ibadah Anggi yang lebih baik menurut teman-teman? Dan apakah situasi COVID-19 ini membuat kita benar-benar dekat sama Tuhan, atau malah jauh dari Tuhan? Silakan sharing komentar teman-teman, karena kita akan membahas komentar teman-teman di next episode Sing and Talk bersama narasumber yang kompeten. Sampai jumpa. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu.